sampai hari ini seluruh aktivitas kegiatan KPK tidak ada yang terhambat, tidak ada yang terganggu, semuanya bisa berjalan. Ada 22 orang yang sudah menjadi tersangka dan ada 12 orang yang sudah ditahan dan 10 orang masih belum dilakukan penahanan. Ibarat orang kuliah, dari 0 sampai 100 nilainya itu, kita angka 38, nilainya itu masih B dalam konteks pemberantasan korupsi. Ini adalah pertaruhan besar bagi KPK, karena sudah melangkah, kalau sampai tidak berhasil membongkar fakta yang sebenarnya, maka akan muncul ketidakpercayaan pada KPK itu. Kekhawatiran KPK tak lagi bertaji, kini terbukti. Menghadapi partai berkuasa dalam kasus suap pergantian anggota DPR, KPK seakan tidak punya nyali. Di tengah keraguan pemberantasan korupsi, kemunculan peraturan presiden diklaim bisa jadi solusi. Rakyat menagih keberanian pimpinan KPK demi menjaga harapan akan pemberantasan korupsi. Lantas, masihkah KPK punya nyali? Saudara, bersama saya Budiman Tandurjo, inilah Satu Meja The Forum, adu nyali pemberantasan korupsi. Awal Januari ditandai sebuah kegaduhan politik hukum yang baru. Pimpinan KPK yang baru, Dewan Pengawas yang baru, diragukan kemampuannya oleh publik dalam memberantas korupsi ketika terjadi penangkapan anggota KPU dan juga rentetan kejadian-kejadian sebelumnya. Adu nyali pemberantas korupsi adalah tema Satu Meja The Forum malam ini dengan sejumlah narasumber dari ujung sebelah kanan. Pak Luhut Pangaribuan, seorang advokat yang pernah menjadi panelis ketika menseleksi calon pimpinan KPK. Kemudian ada Bung Zainal Arifin Mohtar, ahli hukum dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Malik, Bang. Ada Teguh Samudra, tim hukum dari PDIP. Malam, Mas Teguh. Ada Bung Doni Gahral Adian, tenaga ahli utama dari kantor staf Presiden. Malam, Bung Doni. Ada Bung Taufik Basari, anggota Komisi 3 DPR dari fraksi Partai Nasdem. Malam. Ada Bung Arif Zulkifli, Kepala Pemberitaan Korporat Tempo Media. Malam, Bung Arif. Memang ada kontroversi yang cukup dalam ketika KPK melakukan gebrakan pertama menangkap Wahyu Setiawan dari KPU. Tapi ada juga skeptisisme publik, ini sebenarnya KPK ini keder, KPK ini ragu-ragu, KPK ini kedodoran. Kita coba dengar bagaimana pandangan Menko Polhukam Mahfud MD soal apa yang dikerjakan oleh pimpinan KPK pada awal Januari itu. Iya, saya kira gagap dan saya meyakini mereka tidak tahu tuh pimpinan KPK bahwa akan ada apa namanya OTT tintan KPK yang baru ya. Oke. Tetapi demi tanggung jawab sebagai institusi kan harus mereka yang menjelaskan bahwa OTT-nya ini, OTT-nya ini kan gitu. Oke. Tapi saya kira itu campuran antara gagap
dan masa transisi itu. Masa transisi atau keder karena melibatkan partai penguasa. Campuran juga. Campuran juga. Dia bisa bercampur ke situ, bisa juga ya. Siapa tahu bahwa itu memang terjadi. Tetapi kalau itu terjadi kita sedih gitu, kan gitu aja. Oke, Bung Tobas sebagai partner dari KPK Komisi 3 DPR. Sependapat dengan Prof. Mahfud Menko Polhukam bahwa KPK ini lagi gagap, lagi kedodoran, keder juga dengan partai berkuasa, sehingga ketika melakukan operasi penangkapan dan kemudian penggeledahan yang gagal dan kemudian terjadi hal yang seperti sekarang. Gimana Anda lihat itu? Kalau saya lebih suka memberikan penguatan terhadap kerja-kerja KPK. Ya, memang saat ini KPK menghadapi satu tantangan yang luar biasa. Ya, menghadapi ada kasus ini, kemudian ada pesimisme dari publik ya, terhadap kerja-kerja KPK. Oleh karena itu menurut saya sebagai mitra dari KPK, saya lebih memilih untuk memberikan penguatan. Dalam arti kita... Tapi kalau kejadian awal itu apa? Memang dia keder, gagap, takut, kedodoran pada orangnya kalau Prof. Mahfud, atau memang undang-undangnya bermasalah sih? Kalau saya melihat ya ini karena tugas-tugas awal dari KPK ya, yang baru. Ya kita masih melihatlah langkah-langkah awal ini. Ya melihat lapangan dulu lah kurang lebih. Lihat lapangan. Ya melihat lapangan dulu seperti apa. Tapi saya cukup yakin ya KPK bisa melakukan tugasnya dengan baik. Karena bagaimanapun juga kita harus memberikan kepercayaan itu. Kalau kita tidak memberikan kepercayaan, lantas mau kemana kita meminta adanya pemberantasan korupsi? Di mana ada keyakinan itu? Harus ada harapan itu. Harapan itu harus ditemukan. Jadi saya lebih suka memang menyalakan lilin. Menyalakan lilin daripada mengutuk kegelapan. Meskipun anginnya kencang ya? Ya gini, memang harus ada. Saya pikir ini baik-baik saja ya semuanya. Dalam arti memang harus ada pihak yang mengkritisi KPK. Harus ada yang menekan KPK. Tapi di sisi lain juga harus ada pihak yang memberikan penguatan. Supaya KPK semakin percaya diri, semakin semangat untuk melaksanakan tugas-tugasnya, karena itu memang dibutuhkan KPK. Selama ini kan KPK juga bisa kuat juga karena ada dukungan publik. Kalau semua dukungan ini kemudian tiba-tiba menghilang, ya lantas kasihan lembaga KPK-nya. Saya lebih memilih itu. Oke, silakan ada yang mengkritik, tapi tetap harus ada juga yang kita mengawal, menjaga, memberikan semangat kepada institusi KPK ini. Oke, baik. Saya juga perlu menyatakan bahwa kami telah mengundang sejumlah pimpinan KPK, tapi undangan itu kemudian tidak cukup direspon. Saya lanjutkan pada Arief Zulkifli, jurnalis senior yang sekarang menjadi kepala korporat pemberitaan Tempo yang juga cukup kritis. Kalau dari Anda lihat, sebetulnya awal kerja pimpinan KPK ini tadi seperti ke Prof. Mahfud katakan kebingungan, keder atau takut atau gabungan dari itu semua sih. Saya mau ngerespon Tobas dulu nih teman saya kan dia kepengen menyalakan lilin dan untuk kegelapan. Saya mengingetin Pak Tobas ini bahwa lilinnya udah nggak ada. Lilinnya nggak ada. Itu jadi maunya apa yang mau dinyalakan? Kalau mau menyalakan lilin maka nyalakanlah lilin itu ketika dulu Undang-undang KPK mau direvisi dan publik begitu keras menuntut pemerintah untuk tidak merevisi. Karena pangkal soalnya di situ. Dengan revisi ada Dewan Pengawas. Kita tahu Dewan Pengawas akan menjadi sebuah institusi yang menahan laju gerak dari KPK selama ini. Memang ada argumentasi yang mengatakan bahwa KPK-nya kebablasan jika harus dikontrol. Orang tidak pernah memperhatikan atau pemerintah tidak pernah menghitung argumen yang mengatakan bahwa siapa bilang KPK tidak dikontrol. KPK dikontrol dalam hal penyadapan, dikontrol oleh Kominfo. Dalam hal anggaran dikontrol oleh teman-teman di DPR. Dalam hal banyak hal itu sebenarnya dikontrol. Penyadapan bahkan penetapan tersangka dan sebagainya itu juga ada. Jadi lilinnya udah mati ya? Jadi lilinnya itu sudah nggak ada kalau udah nggak ada. Sekarang. Artinya no hope lagi untuk pemberantasan korupsi. Ada harapannya yaitu pemerintah presiden mengeluarkan Perpu atau nanti Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan dari teman-teman yang sudah masuk ini. Gitu. Hanya itu pilihannya. Kalau tidak maka kita nggak bisa bilang apakah ini grogi, gugup, tidak siap karena memang sudah di-set sebuah situasi di mana sudah dibikin sedemikian rupa lewat revisi undang-undang di mana KPK itu menjadi lumpuh. KPK itu nggak bisa apa-apa. Apa yang kita lihat di awal KPK baru ada OTT sebetulnya bukanlah sebuah langkah atau sesuatu yang dilakukan oleh KPK baru, tapi sisa-sisa dari proses yang sudah dilakukan oleh KPK yang lama. Jadi, baik. Bas, silakan. Ya, kalau saya tidak ingin kita zero sum game. Zero sum game. Ya, kita tetap harus menimbulkan hope. Harapan itu harus ada. Apa kalau misalnya kita nihilkan semua bahwa ini seolah-olah tidak ada, terus
lantas bagaimana kita mau berjalan ke depan? Kalau kita mau melangkah ke suatu hal yang lebih baik, harapan itu harus tetap ada. Harapannya di mana? Ya harapan bahwa KPK ini adalah institusi yang tadi katanya memang selama ini sudah membangun sistem internalnya dengan baik, ya. Dia sudah punya prestasi dan sebagainya. Ya saya pikir itu harapan. Ya kalau kita percaya bahwa selama ini KPK sistemnya sudah berjalan, ya maka dengan sistem itu dia akan mendrive bahwa KPK ini tetap akan berjalan dalam rel. Silakan Jul. Ya ginilah kalau Toba sebagai anggota partai dan DPR mau menyalakan lilin, nyalakan lilinnya adalah partai mendesak Jokowi bersama publik untuk mengeluarkan Perpu. Saya kira itu satu-satunya jalan. Mengembalikan KPK kepada situasi di mana dia bisa bergerak secara leluasa. Oke, Bung Doni, mungkin nggak? Atau gimana? Tadi kan kalau Ajul mengatakan harapan itu kalau Presiden mengeluarkan Perpu. Tapi kalau Bung Doni lihat pada awal ini sebetulnya apa pangkal masalah? Karena revisi Undang-Undang KPK sehingga ada dua matahari di KPK, pimpinan dan kemudian Dewas yang kemudian serba terhambat, atau problem apa yang sebenarnya terjadi? Baik, jadi kalau dikatakan tadi bahwa kontrol sudah ada dari Kominfo. Lalu apa salahnya kalau itu kemudian diambil oleh Dewas? Apalagi Pak Tumpak sudah mengatakan bahwa Dewas tidak akan memperlama, tidak akan mempersulit. Jadi apa salahnya? Satu. Yang kedua, Presiden tetap ya saya kira dalam posisi mendukung pemberantasan korupsi dan melengkapinya juga dengan strategi nasional pencegahan korupsi. Ya Perpres 54 2018, online single submission, manajemen anti suap, kemudian ada juga. Kalau mengacu pada kasus yang 8 Januari, ini yang terjadi apa? Betul-betul karena memang problematika internal di KPK, karena dampak dari undang-undang, sehingga kemudian ada berbagai aksi kemudian terhambat, atau apa yang sebenarnya terjadi? Ya, saya kira itu internal saja ya. Internal KPK. Ada kaitannya dengan revisi undang-undang. Ya saya kira ini sesuatu yang masih terus berproses. Ya, kita masih belum lihat kan ujungnya kan. Artinya jangan juga kita buru-buru mengatakan bahwa sudah terjadi pelemahan. Ya, jadi saya kira saya setuju dengan Tobas ya, lilinnya masih ada dan saya kira akan jadi obor. Jadi obor, makin menyala-nyala. Bung Zainal, gimana Anda lihat sebagai pendiri Pukat UGM? Saya sih bayangan saya orang yang mengatakan masih ada lilin, orang yang mengatakan bahwa ini masih proses, menurut saya tidak membaca undang-undangnya dengan detail. Tidak membaca undang-undangnya? Kalau dibaca undang-undangnya dengan detail, petaka itu kan dimulai dari undang-undang. Jelas. Satu, ketika memaksa membuat matahari kembar. Matahari kembar ya? Dari konsepnya saja udah kelihatan. Di mana ada Dewan Pengawas yang punya kewenangan pro justisia. Memberikan izin untuk penggeledahan, penyitaan, dan lain-lain sebagainya. Nggak ada tuh. Nah, dibuat seperti itu. Kalau tadi dikatakan apa salahnya kalau pindah ke Dewas? Ya salah menurut saya. Karena dulu sistemnya sudah berjalan rapih, kemudian dibongkar. Jadi kalau lilin mau dinyalakan, apanya yang mau dinyalakan? Sistem yang ada itu, yang sudah rapi, baik, itu yang dihancurin dengan undang-undang. Coba baca baik-baik undang-undangnya. Petaka ini kalau kita mau runut ya sebenarnya, itu terjadi karena proses transisi yang nyaris nggak ada sama sekali. Nggak ada transisi? Karena kalau kita coba baca baik-baik undang-undangnya. Pasal 69D dengan 70C, itu satu lari ke utara, satu lari ke selatan. Satu bilang bahwa itu undang-undang dibuat oleh legislator seperti itu atau gimana? Ya pembentuk undang-undang kan, presiden dan pemerintah. Dan tanggung jawab besarnya sebenarnya di presiden. Karena pembentuk undang-undang itu ya memang paruh-paruhan, tapi yang paling besar kewenangannya kan ada di presiden tentu saja. Dan kalau kita tarik lagi kembali, petakannya itu dari undang-undang. Undang-undangnya sangat buruk. Apa yang bisa, proses transisi itu nyaris tidak bisa dilakukan. Misalnya beginilah, kenapa ada proses berlama-lama soal perizinan, misalnya PDI nanti akan mengatakan bahwa ini belum masuk penggeledahan, ini baru pemasangan KPK lain. Dulu itu semua ditempatkan dalam satu ranah yang namanya komisioner. Dari hulu ke hilir, begitu OTT, pasang langsung KPK lain, beralih menjadi penyidikan, kemudian dilakukan penggeledahan, itu dalam satu napas. Ini enggak. Jadi begitu dia OTT, komisioner OTT, mau pasang KPK lain aja, bisa protes orang untuk mengatakan KPK lain dipasang dalam rangka apa. Kalau masuk ke penggeledahan, harusnya itu masuk ke tahapan penyidikan. Belum di penyelidikan. Masuk tahapan lanjutan nih. Nanti gitu-gitu. Itu yang membuat proses kemarin berlama-lama.
Sehingga memang kalau lihat kejadian 8 Januari yang kemudian penggeledahan urung dilakukan, mengubur tersangka kemudian batal itu karena dampak dari undang-undang itu. Persis. Dulu di tangan satu tangan itu mudah, satu rentetan langsung dijalankan. Mulai dari OTT langsung pasang, habis itu pindah ke proses penetapan tersangka sudah ada, masuk langsung selesai. Undang-undangnya atau karena penyelidiknya yang keder atau karena memang ada orang-orang yang partai yang berkuasa yang kemudian memproteksi itu? Saya pikir bisa jadi akumulasi. Akumulasi. Tapi hal yang paling pasti terlihat adalah undang-undangnya. Kita udah lihat dengan nyata. Itulah cara pembentuk undang-undang mengubah yang selama ini kita udah teriakin. Jangan diubah dengan cara seperti ini. Kalau mau diubah dikuatkan. Ini kan dilemahkan. Dan jadinya seperti ini. Baik. Saya akan Bung Teguh. Bung Teguh kan koordinator hukum dari PDIP yang juga mengambil langkah-langkah untuk men-challenge apa yang dilakukan oleh KPK. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh tim hukum PDIP kepada Dewan Pengawas itu? Tapi jawaban Bung Teguh setelah jeda berikut ini.